Baiklah, pada video kali ini saya ingin mencoba mensimulasikan bagaimana saya mengubah dari naskah sebuah resensi buku untuk kemudian saya ubah menjadi sebuah gambar atau juga video menggunakan aplikasi Canva. Pertama-tama yang perlu dilakukan di sini yaitu pergi ke peramban atau browser, sebut saja Internet Explorer apabila teman-teman memang tidak punya peramban lain selain Internet Explorer di komputer. Kemudian masuk ke alamat Canva, yaitu canva.com. Dapat teman-teman lihat di sini bahwa Canva itu tidak bisa dibuka sama sekali di Internet Explorer. Oleh karena itu, saya diarahkan untuk mengunduh Microsoft Edge. Dan dapat saya sampaikan di sini juga bahwa Canva itu tersedia di berbagai perangkat atau gawai atau platform. Teman-teman dapat mengakses atau menggunakan Canva di komputer maupun juga di perangkat gawai atau Android. Baiklah, di sini saya coba. Ini sebuah peramban baru ya. Baiklah, di sini saya coba dulu untuk membuka. Saya buka WhatsApp web. Baik, di sini sudah terbuka aplikasi perpesanan yang saya bungkat ke komputer, yaitu WhatsApp, dan saya sudah siapkan di sini kiriman filenya berekstensi docx, yaitu Microsoft Word. Sudah saya unduh, saya buka. Dapat dilihat di sini, inilah sebuah resensi buku, atau lebih tepatnya naskah resensi buku yang tersimpan dalam format Microsoft Word atau berekstensi docx. Pertama-tama, selain dari file .x yang kita sudah miliki ini, kita perlu juga memiliki satu gambar, yaitu sampul buku. Nah, kebetulan sampul buku yang dikirimkan di sini itu termasuk atau tersimpan include di dalam naskahnya, yaitu ini. Kita dapat menyimpan gambar ini dengan mudah, yaitu klik kanan, save as picture, kemudian beri nama, saya beri nama saja angka 1, kemudian save. Kita kembali lagi ke peramban, buka Canva, login. Saya pilih create a design, saya pilih Instagram post. Kemudian untuk memasukkan gambar sampul buku yang telah saya simpan tadi, saya pilih uploads, klik upload media, pilih device, pilih my pictures, pilih file yang tadi sebelumnya sudah saya simpan, klik open. Kemudian ini secara tidak sengaja sudah terunggah menjadi 2 kali ya. Saya klik salah satu, saya klik templates, kemudian saya cari Instagram post, animated Instagram post. Pilih salah satu, saya pilih ini ya. Mungkin saya pilih ini untuk menekankan bahwa ini sebuah animated Instagram post. Jadi terlihat bahwa ada animasi warna-warni atau RGB di belakang, yang mungkin ini adalah sebenarnya iklan sepatu. Saya hapus dulu sepatunya, klik delete. Oke, di sini sepertinya gambar yang sebelumnya saya sudah unggah itu tertimpa atau terhapus. Seperti ini kira-kira sampul bukunya. Saya perbesar, saya putar sedikit, saya ganti judul, saya ketikkan resensi buku. Ops, kenapa dia berubah ya? Buku. Ini tidak perlu, oleh karena itu saya hapus, atau ini jadi alamat ya. Sejarah TNI Tekmil PKID. Saya tidak mau di huruf besar. Nah, ini dia. Saya pilih di sini. Ketik nama penulisnya yaitu Suwadi. Ini saya perkecil, ubah ukuran huruf 14 cukup mungkin. Kemudian saya geser ke sini. Oke, seperti ini kira-kira sampul awal dari resensi buku yang ingin saya buat atau Instagram post yang ingin saya buat. Kemudian halaman selanjutnya yang biasanya saya lakukan ya adalah duplicate page. Dengan melakukan duplicate page, template halaman itu tidak hilang
Berbeda dengan kita klik tanda tambah yang akan tampil pada layar berikutnya atau halaman berikutnya, yaitu hanya latar belakang warna dari template ini, yaitu hanya biru kosong seperti ini. Sementara yang saya inginkan, saya tetap menginginkan adanya animasi sebagaimana yang ada pada halaman pertama. Selanjutnya saya tinggal hapus. Saya ketikkan identitas buku ya. Kebetulan saya sudah sedikit hafal apa saja subjudul dari resensi buku di Instagram post. Kemudian ini saya ungroup terlebih dahulu karena saya menginginkan latar belakang jingga ini untuk sebagai latar belakang. Kemudian saya bisa meratakan di tengah dengan drag atau klik tahan, klik kiri di tikus, kemudian sampai ada tanda tambah atau garis simetris seperti ini saya lepas. Untuk itu identitas buku saya rapikan supaya sejajar atau simetris. Kemudian saya buka kembali Word, saya klik di title bar, klik dan tahan, saya klik dan tahan di sini, kemudian saya geser ke kanan, kemudian saya lepas. Itulah cara cepat, cara otomatis membagi jendela dalam aplikasi atau dalam tampilan di komputer berbasis Microsoft Windows. Kemudian untuk Microsoft Word-nya mirip dengan cara yang tadi, yaitu klik title bar, klik dan tahan, kemudian saya geser ke kiri sampai mentok ke garis di sini. Ya, ini saya masih tahan klik kiri, kemudian saya lepaskan. Hop. Nah, seperti inilah cara cepatnya ya. Selain bisa juga klik kanan di taskbar, kemudian pilih show windows side by side. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan apabila hanya dua window yang terbuka. Apabila saya klik side by side dari sekarang, nanti seluruh window yang ada pada taskbar atau yang sementara terbuka itu akan terpengaruh. Selanjutnya saya seleksi judul buku sampai dengan ISBN, klik kanan, copy, kemudian saya klik text. Saya pilih yang paling kecil, add a little bit of body text. Saya klik kiri di sini. Saya tutup lagi dengan hide, atau di sini sebenarnya diberitahukan cara cepatnya yaitu kontrol dengan garing terbalik ya. Inilah tadi hasil dari add text yang saya lakukan. Kemudian saya klik kanan, saya pilih paste as plain text. Hal ini dilakukan agar formatting dari Microsoft Word itu tidak ikut. Misalkan jarak spasi, ukuran huruf dan lain sebagainya itu tidak ikut. Sama dengan layaknya saya menyalin tempel atau mengcopy paste-nya ke aplikasi Notepad. Nah, di sini dapat dilihat sudah terpindahkan sebagai plain text layaknya di Notepad. Selanjutnya yang saya lakukan adalah saya rapikan. Pertama-tama saya perbesar dulu hurufnya. Nah, di sini untuk di aplikasi Canva karena memang dia bukan sebuah naskah ya, saya hapus dulu bullet atau abjad yang menandakan urutannya. Kemudian saya berikan jarak satu kali klik enter di setiap barisnya. Kemudian saya pilih spacing di sini, saya pilih yang ini titik 3, saya klik spacing, kemudian line height-nya saya bisa ubah. Pertama-tama saya seleksi dulu, baru atur line height. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya bisa pilih jenis huruf, itu menyesuaikan dengan template yang tersedia, itu yaitu yang sebelum garis ini hanya 4 ini ya. Saya pilih Arimo misalkan. Nah, seperti ini ya, sebenarnya belum begitu menarik. Untuk itu saya pilih lagi mungkin Poppins medium. Oke lah, tabulasi sisa-sisa dari Microsoft Word saya rapikan. Oke, selanjutnya identitas mungkin saya perbesar sedikit menjadi 32. Oke, selanjutnya seperti sebagaimana sebelumnya saya pilih ikon ini, duplicate page. Kemudian saya lihat ke file di Microsoft Word. Di sini setelah identitas buku ada subjudul berikutnya yaitu pendahuluan. Saya klik 2 kali di kata-kata pendahuluan. Saya mungkin semenjak dari saat ini saya akan coba dengan menggunakan
keyboard shortcut atau cara cepat di papan tulis, yaitu yang perlu dilakukan adalah menekan Ctrl C, kemudian klik 2 kali di sini di identitas buku, Ctrl V, seperti itu ya. Kemudian saya klik di sebelum huruf D, tahan Shift, klik kiri di setelah huruf D atau setelah frase TNI AD. Saya klik, saya tekan Ctrl C, kemudian saya klik di teks di sini, saya klik 2 kali. Kemudian untuk memilih semuanya saya klik Ctrl A, kemudian untuk menempelnya sebagai plain text itu Ctrl Shift V. Nah, seperti ini ya. Ke tengah, klik duplicate page, pilih atau seleksi kata-kata isi resensi, Ctrl C, klik 2 kali di pendahuluan, kemudian Ctrl Shift V. Nah, di sini perlu beberapa ngira-ngira ya. Kira-kira satu jendela atau satu kotak jingga ini berapa banyak teks yang dapat masuk? Saya lihat dulu keseluruhan dari subjudul isi resensi. Di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf, dan kira-kira mungkin ini membutuhkan 3 halaman di aplikasi Canva. Oleh karena itu saya seleksi dulu kata-kata pertama sampai dengan Kaguya. Saya klik Ctrl C, saya klik 2 kali di sini, Ctrl A, Ctrl Shift V. Kemudian saya lakukan perapihan sedikit di sini. Kemudian untuk mengakalinya saya coba atur spacingnya, saya klik di titik 3, kemudian pilih spacing, line height-nya saya atur sampai masuk. Oke, kira-kira demikian. Kemudian saya klik lagi duplicate page. Isi resensi dapat saya hapus karena subjudulnya cukup 1 kali saja. Selanjutnya saya klik 1 kali di Word, nanti akan terlihat seleksi terakhir yang pernah kita lakukan. Untuk memudahkan dimana kita memulai memilih seleksi yang berikutnya. Jadi pada kasus ini saya klik dari sebelum huruf J sampai dengan personel. Oke. Selanjutnya saya klik Ctrl C, saya kembali ke Canva, klik 2 kali, klik Ctrl A, klik Ctrl Shift V. Saya atur spacing, line height. Oke, rapikan sedikit supaya saya atur lagi line height-nya supaya dia tidak terlalu mepet. Oke, ini masih bisa terbaca lah ya. Oke, selanjutnya sekali lagi duplicate page. Sisanya dari subjudul isi resensi saya seleksi, klik Ctrl C, klik 2 kali, klik Ctrl Shift V. Saya rapikan sedikit, saya ubah spacingnya. Oke. Selanjutnya, karena ini adalah ada sebuah subjudul baru, saya klik duplicate tapi di halaman terakhir yang ada subjudulnya, yaitu ini. Isi resensi, saya klik duplicate page, kemudian saya klik grid view di sini yang bertuliskan ada angka 7. Saya klik di sini, dapat dilihat seluruh halaman yang sudah kita buat. Saya klik dan tahan halaman 5. Isi resensi ini saya geser ke terakhir. Nah, seperti ini. Saya klik 2 kali untuk membuka, kemudian saya klik 2 kali, Ctrl A, Ctrl Shift V. Saya hapus angka 4, kembali. Kemudian saya seleksi kata-kata terakhir, klik 2 kali Ctrl A dan Ctrl Shift V. Ya, saya buat di data tengah supaya ini juga sih sebenarnya bisa ya. Saya pilih lagi duplicate page untuk mencantumkan laman situs. Geser ke tengah-tengah seperti ini. Nah, di sini selanjutnya selain menyimpannya sebagai gambar. Oke, ini kita sudah selesai, oleh karena itu kita tutup dulu Microsoft Word, kemudian kita perbesar lagi peramban Microsoft Edge-nya. Saya atur zoom-nya menjadi fit. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal output yang kita pilih. Ada banyak sekali pilihan yang tersedia di aplikasi Canva ini. Dengan saya mengklik download, kemudian saya pilih dari pilihan file type. Di sini banyak sekali. Nah, untuk keperluan Instagram dan untuk keperluan membaca Instagram post berupa resensi buku karena teksnya banyak, di sini saya simpan pertama-tama sebagai gambar. Nah, gambar sendiri itu format yang paling tidak
terkompresi atau format yang paling bagus, format yang paling tinggi resolusinya yaitu PNG, atau ini kepanjangannya Portable Network Graphics. Saya klik PNG, kemudian size-nya saya rasa cukup 1080, download. Dengan begini dia akan tersimpan sebagai PNG yang terkompresi atau terangkum dalam sebuah zip file. Sehingga kita lihat di sini, saya klik open file. Nah, inilah hasil dari gambar tadi. Selanjutnya yang bisa saya lakukan yaitu hasil pekerjaan kita ini dapat diunggah di platform atau media sosial yang lain, bisa juga Instagram, yaitu saya akan mengubahnya atau menyimpannya sebagai video atau dalam format MP4. Nah, apabila kita simpan dalam video, alangkah baiknya terdapat alunan musik. Untuk itu, klik music. Saya pilih salah satu saja ya, contoh Pretty People. Selanjutnya, karena saya akan membuat video, di sini saya perlu perhatikan aplikasi animasinya. Nah, saya klik halaman belakang. Sini akan timbul ikon seperti ini. Rise itu kira-kira, nah seperti itu ya. Untuk halaman pertama itu tidak perlu, karena apabila saya mengirimkannya di WhatsApp itu akan kosong jadinya ya, akan tidak terlihat judulnya. Untuk itu saya klik none atau none ya. Selanjutnya halaman seterusnya baru kemudian saya pilih animasi yang tersedia di sini. Ada rise, ada stamp. Mungkin saya akan pilih stamp ya. Dan untuk memudahkan saya pilih ini apply to all pages. Nah, kemudian durasinya saya juga perlu atur, karena misalkan di halaman 5 sini naskahnya terlalu banyak. Kalau diberi waktu 5,8 detik rasanya terlalu pendek untuk mata manusia membacanya. Untuk itu saya ganti menjadi 15 detik. Begitu juga yang ini. Dan seluruh bagian dalam subjudul resensi. Nah, kira-kira demikian. Apabila dirasa sudah cukup, saya klik download, saya pilih MP4 video, kemudian klik download. Tunggu beberapa saat. Baik, ini sudah selesai untuk dikemas. Proses downloadingnya atau unduhannya sendiri itu baru dimulai ya. Kira-kira di sini ukurannya 46,8 MB. Hal yang selanjutnya perlu dilakukan yaitu memindahkannya ke perangkat gawai, karena untuk mengunggah ke Instagram juga bisa dilakukan di komputer ya. Untuk itu ada banyak cara, bisa menggunakan web WhatsApp lagi, bisa kirim ke nomor sendiri atau kirim ke nomor siapapun, yang penting gambar tadi bisa diakses di HP. Tapi kalau cara yang saya gunakan yaitu saya sudah siapkan folder bersama atau folder publik. Saya pergi ke tempat di mana dia terunduh. Saya siapkan dulu foldernya, saya beri nama penulisnya yaitu, saya klik 2 kali, kembali ke folder, saya geser ini ke sini ya. Mungkin demikian apa yang bisa saya lakukan di komputer. Selanjutnya simulasi ini akan berlanjut di perangkat seluler yang saya miliki, di mana saya akan mencoba mengunggahnya ke aplikasi media sosial Instagram. Sampai jumpa di handphone.